Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang beberapa hari lalu telah viral, yaitu kisah pengantin cantik meninggal setelah usai ijab kabul. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui cerita terbaru lainnya. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Janur kuning yang melengkung, tak disangka kini menjadi bendera kuning. Di sebuah butik kecil di sudut kota Kembang, Reni menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi. Wanita muda ini dikenal oleh pelanggan sebagai sosok yang sangat ramah, dengan senyum tulus yang mampu membuat suasana lebih hangat. Siang itu, ia tengah menata kain-kain di rak ketika bel pintu butik berbunyi, menandakan ada pengunjung yang masuk. "Selamat siang, silakan lihat-lihat," sapanya sambil membenahkan posisi kain yang baru saja ia rapikan. Surya, pria berusia 30 tahunan, melangkah masuk dengan sedikit ragu. Ia mengenakan kemeja biru tua yang digulung hingga ke siku, memberi kesan casual namun rapi. Matanya menyapu butik kecil itu sebelum akhirnya berhenti pada Reni. "Selamat siang, saya sedang mencari kain batik untuk ibu saya. Katanya motif tradisional lebih cocok. Ada rekomendasi?" balas Surya dengan nada yang sopan. Reni mengangguk sambil melangkah ke salah satu sudut butik. "Tentu saja mas, kami punya beberapa pilihan. Apa ada warna tertentu yang disukai ibu?" tanya Reni sambil menarik kain berwarna coklat dengan motif parang. Surya mendekat memperhatikan kain yang ditunjukkan oleh Reni. "Ibu saya suka sederhana, tapi tetap elegan. Mungkin ini cocok. Motif ini termasuk klasik, sering dibeli untuk acara formal. Kalau ingin yang lebih berwarna, saya bisa tunjukkan pilihan yang lain." "Nggak usah, ini saja. Sepertinya ini sudah sesuai dengan kemauan ibuku," jawab Surya. Meski pikirannya mulai terganggu oleh kehangatan senyum Reni. Setelah transaksi selesai, Surya keluar dari butik dengan membawa kain yang dibungkus rapi. Namun langkahnya melambat. Di luar pintu ada sesuatu tentang Reni yang membuatnya tak bisa segera pergi. Ia menoleh sekilas ke arah butik, melihat Reni kembali sibuk merapikan kain. Surya tersenyum kecil sebelum melanjutkan langkahnya. Beberapa hari kemudian, Surya kembali ke butik dengan alasan yang dibuat untuk ia ingin membeli kain lagi. Kali ini untuk adiknya yang sebenarnya tidak memintanya. "Selamat datang kembali. Masih mencari kain untuk keluarga?" sapa Reni sambil tersenyum. Mengenali Surya sebagai pelanggan sebelumnya, Surya tertawa kecil menyadari kebohongannya terlalu jelas. "Iya, kali ini untuk adik saya. Dia bilang ingin sesuatu yang lebih modern." Reni tidak menunjukkan kecurigaan dan malah mengarahkan Surya ke rak yang berbeda. Motif di sini biasanya disukai oleh anak muda. Ada warna pastel yang sedang tren. Setelah memilih kain, Surya memberanikan diri untuk bertanya lebih personal. "Mbak Reni sudah lama kerja di sini ya?" "Sudah hampir 3 tahun mas. Saya suka pekerjaan ini. Jadi waktu terasa cepat berlalu," jawab Reni dengan nada yang ringan. "Oh iya mas, kenapa mas tahu nama saya ya?" "Itu di kasir ada namanya, Reni Pranadita." "Oh iya, perkenalkan, saya Surya. Saya lihat Mbak Reni sangat telaten. Butik ini pasti beruntung punya karyawan seperti Mbak Reni," kata Surya sambil tersenyum. Reni sedikit tersipu, tetapi ia tetap menjaga profesionalitasnya. "Terima kasih Mas Surya. Kalau begitu, kain ini mau langsung dibungkus atau gimana?" Percakapan ringan itu menjadi awal dari interaksi-interaksi selanjutnya. Surya mulai sering datang ke butik, kadang benar-benar membeli kain, tetapi lebih sering hanya untuk melihat Reni dari jauh. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang cerah,
Surya mengumpulkan keberanian untuk berbicara lebih terbuka. Mbak Reni, saya merasa senang setiap kali kesini. Apa saya boleh tahu nomor telepon, Mbak? Mungkin kita bisa mengobrol lebih banyak di luar butik. Ini ucap Surya dengan nada serius, namun tetap santai. Reni terdiam sejenak, memandang Surya dengan mata penuh pertimbangan. Ia merasa ada ketulusan di balik ucapan pria itu. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, Mas. Tapi hanya untuk mengobrol ya. Surya tersenyum lega. Sambil mencatat nomor Reni di ponselnya, di luar butik, ia tidak bisa berhenti tersenyum. Merasa langkah kecil ini akan membawa cerita baru dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Surya dan Reni semakin dekat. Setelah beberapa kali bertemu, mereka mulai menjalin komunikasi yang lebih intens. Surya sering menghubungi Reni, mengajaknya berbicara tentang banyak hal, dari rutinitas sehari-hari hingga mimpi-mimpi yang ingin mereka capai. Pada suatu sore di kafe kecil di dekat butik itu, Surya menatap Reni sedang mengaduk teh hangat di depannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam kesederhanaan itu. Reni, kamu pernah berpikir tentang masa depanmu? Maksudku, cita-cita yang benar-benar ingin kamu wujudkan? Tanya Surya, membuka percakapan. Reni berhenti sejenak, lalu mengangkat pandangan ke arah Surya. Lalu, kalau aku sederhana saja, aku ingin punya butik sendiri. Tempat di mana aku bisa menuangkan ide dan kreativitasku tanpa batas. Surya mengangguk pelan, kagum dengan impian diucapkan oleh Reni. Itu bagus. Aku yakin kamu pasti bisa mencapainya. Apalagi kamu terlihat jika mengolah butik sekarang, kamu pasti punya kemauan. Terima kasih Mas Surya. Kalau kamu sendiri, apa yang kamu inginkan di masa depan? Kali ini giliran ia yang ingin tahu lebih banyak. Surya menarik nafas sejenak. Matanya menatap keluar jendela, seakan merenungi jawabannya. Kalau aku sih, aku hanya ingin membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Apapun yang aku lakukan, rasanya akan berarti jika itu membawa senyum untuk mereka. Reni terdiam beberapa detik, lalu mengangguk sambil tersenyum. Jawabanmu selalu sederhana, tapi menyentuh. Mungkin itu sebabnya aku merasa nyaman bicara denganmu. Hubungan yang kian mendalam, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Reni dan Surya tak pernah merasa itu menjadi hambat. Surya tumbuh di keluarga yang berkecukupan, dengan akses pendidikan dan fasilitas yang memadai. Sementara itu, Reni adalah anak sulung dari keluarga yang sederhana, yang terbiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Justru perbedaan itu membuat mereka saling melengkapi. Surya sering membantu Devi melihat peluang yang lebih besar dalam bisnis sementara. Reni mengajarkan Kamal untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Ren, aku tahu kamu merasa nyaman di butik itu. Tapi pernahkah kamu berpikir untuk memperluas usahamu? Aku pernah berpikir seperti itu, Mas. Tapi modalnya kan tidak sedikit. Lagi pula, rasanya aku belum punya pengalaman yang cukup. Semua orang pasti mulai dari nol. Aku yakin, kalau kamu berani mengambil langkah pertama, kamu pasti bisa berkembang kok. Aku bisa bantu kamu belajar soal manajemen atau pemasaran. Kalau kamu mau, tapi... Tawar Surya dengan nada penuh semangat. Reni tersenyum kecil, meskipun Surya tidak bisa melihat. Kamu terlalu baik, Mas Surya. Tapi aku ingin mencoba pelan-pelan dulu. Terima kasih sudah mendukungku. Selalu, Ren. Aku ingin melihatmu sukses, jawab Surya singkat, namun dengan ketulusan yang terasa nyata. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin yakin Surya bahwa Reni adalah orang yang ia cari selama ini. Di sisi lain, Reni mulai merasa bahwa Surya bukan hanya sekedar teman bicara, tapi seseorang yang membuatnya percaya diri untuk bermimpi lebih tinggi. Pada suatu malam, setelah perbincangan panjang, Surya tiba-tiba berkata, Ren, aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, tapi aku merasa aku ingin kamu ada di masa depanku. Reni menatap Surya terkejut dengan pertanyaan itu, namun ia bisa merasakan ketulusan dari pria yang duduk di depannya itu. Mas, aku juga merasa hal yang sama.
Tapi apa kamu yakin? Kita kan beda. Surya tersenyum lembut, menggenggam tangan Reni di atas meja. Ren, perbedaan itu yang membuat kita saling melengkapi kan? Selama kita saling percaya, aku yakin semuanya bisa kita lewati. Saat itu mereka berdua menyadari hubungan mereka telah mencapai titik yang lebih dalam, perlahan tapi pasti. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk melangkah bersama ke babak baru. Setelah hubungan mereka berjalan beberapa bulan, Surya merasa sudah waktunya membawa langkah mereka ke arah yang lebih serius. Ia ingin keluarganya mengenal Reni, wanita yang telah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan sederhana. Suatu malam, Surya mengundang Reni untuk makan malam bersama keluarganya. Meskipun Reni gugup, ia tetap berusaha tenang dengan menggunakan blus berwarna pastel yang sederhana namun anggun. Ia tiba di rumah Surya, disambut hangat oleh Surya di depan pintu. Ren, apa kamu sudah siap atau tidak? Tanya Surya sedikit tersenyum. Sudah mas, jawab Reni dengan tawa kecil, mencoba menutupi rasa cemasnya. Surya membimbing Reni masuk ke ruang makan, di mana keluarganya telah menunggu. Ayah Surya terlihat duduk santai sambil membaca koran, sedangkan ibunya sedang mempersiapkan hidangan terakhir. Bu, ayah, ini Reni, wanita yang selama ini sering aku ceritakan, ujar Surya dengan nada penuh keyakinan. Ibu Surya memalingkan wajahnya, senyumnya mengembang ketika melihat Reni. Ia menyambut dengan ramah. Selamat datang Kak Reni. Senang akhirnya bisa ketemu denganmu. Surya sering kali bercerita tentangmu. Terima kasih Tante. Senang juga akhirnya bisa bertemu. Saat makan malam, pembicaraan berlangsung ringan. Ibu Surya bertanya tentang pekerjaan Reni dan bagaimana ia mengelola butik kecil tempatnya ia bekerja. Reni menjawab dengan tenang, menjelaskan dengan antusias tentang pekerjaannya. Di sela-sela obrolan, Ibu Surya berkata sambil tersenyum, Ren, semoga kamu bisa membantu Surya menjadi lebih dewasa. Dia kadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai lupa ada kehidupan lain yang harus dijalani. Aku sudah dewasa, Bu. Tapi kalau ada seseorang yang membawa aku lebih baik, yaitu Reni. Ucapan itu membuat Reni tersipu. Ia merasa lega karena keluarga Surya menerima dengan tangan terbuka. Setelah pertemuan Reni dengan keluarga Surya berjalan dengan lancar, kini giliran Surya yang harus bertemu dengan keluarga Reni. Namun, hal ini tidak semudah yang ia bayangkan. Ayah Reni adalah sosok yang tegas, sementara ibunya lebih pendiam. Surya merasa harus menunjukkan kesungguhan hatinya. Di dalam pertemuan, ayah Reni menatap Surya dengan mata yang tajam. Setelah mendengar niat Surya untuk menjalin hubungan yang serius dengan putrinya. Surya, apakah kamu benar-benar yakin dengan pilihanmu? Reni adalah gadis yang sederhana. Hidup kami jauh berbeda dengan keluargamu. Surya duduk dengan tegak, menatap langsung ke mata ayah Reni. Saya yakin, Pak. Saya mencintai Reni bukan karena apa yang dia miliki, tapi karena siapa dia. Dia adalah orang yang membuat saya merasa lengkap. Setelah mempertimbangkan jawaban Surya, setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada yang lembut. Jika kamu benar-benar tulus, kami akan mendukung. Tapi ingat, cinta itu bukan hanya tentang kebahagiaan. Ada tanggung jawab yang besar di dalamnya. Iya, Pak, saya paham. Dan saya siap untuk memikul tanggung jawab itu, Pak. Jawab Surya tanpa ragu. Reni yang sejak tadi mendengarkan dengan gugup merasa haru mendengar kesungguhan Surya. Ia tahu pria di depannya itu adalah orang yang benar-benar mencintai. Malam itu, restu pun akhirnya diberikan oleh kedua belah pihak. Meski ada kekhawatiran yang tersisa, cinta Surya dan Devi mulai membangun. Reni mulai membangun jembatan yang menyatukan perbedaan di antara mereka. Setelah restu dari keluarga, Surya dan Reni mulai langkah besar berikutnya, mempersiapkan hari istimewa mereka. Meskipun
Surya berasal dari keluarga yang mampu. Ia setuju dengan keinginan Reni untuk mengadakan acara yang sederhana dengan adat Sunda yang kental, mencerminkan akar budaya mereka. Suatu sore di butik, Reni sedang mencoba kebaya putih yang akan dikenakannya di hari pernikahan. Kebaya itu dihiasi bordir halus dengan sentuhan manik-manik yang kecil yang memancarkan kilauan lembut. Ia memandangi dirinya di cermin dengan senyum malu-malu. "Mas, bagaimana menurutmu? Apakah ini cocok untukku?" tanya Reni sambil memutar tubuhnya perlahan, agar Surya bisa melihat seluruh detail kebaya itu. Surya yang duduk di suatu ruangan memandang Reni dengan mata penuh kekaguman. "Ada yang lebih cantik dari ini." Reni tersenyum menahan rasa malu. "Aku ingin hari itu menjadi hari yang penuh kebahagiaan untuk kita berdua, Mas. Bukan hanya tentang pesta, tapi tentang bagaimana kita memulai hidup bersama." Surya bangkit dari kursinya dan menggenggam tangan Reni. "Kamu sudah membuatku bahagia. Sejak hari pertama kita bertemu, aku akan pastikan hari itu menjadi salah satu momen terbaik dalam hidup kita." Namun di tengah persiapan yang berjalan lancar, Reni mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering merasa lemas dan mengeluhkan tangan yang bengkak setelah menjalani suntik tetanus sebagai persyaratan calon pengantin. Pada suatu malam, Reni duduk di ruang tamu sambil memijat lengannya yang terasa nyeri. Ibunya yang melihat itu segera menghampirinya. "Ren, kenapa tanganmu bengkak begitu? Sudah periksa ke dokter?" "Sudah, Bu, kata dokter ini hanya reaksi biasa. Mungkin karena aku terlalu lelah akhir-akhir ini," jawab Reni sambil tersenyum kecil, berusaha menenangkan ibunya. Namun ibunya tetap terlihat khawatir. "Kamu harus jaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kamu sakit, bagaimana nanti saat hari pernikahanmu?" Rena mengangguk, meski dalam hatinya ia tahu tubuhnya tak sekuat biasanya. Ia tidak ingin mengkhawatirkan Surya atau keluarganya. Jadi, ia memilih untuk menyimpan rasa sakit itu sendiri. Beberapa hari kemudian, Surya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menemui Rena yang sedang mengurus undangan di ruang tamu. "Sayang, kamu kelihatan lebih pucat sekali akhir-akhir ini. Apa kamu benar-benar baik-baik saja?" Rena tersenyum samar, mencoba mengalihkan perhatian Surya. "Aku baik-baik saja, Mas. Mungkin hanya kurang tidur karena terlalu fokus." Kemudian Surya pun memegangi tangan Reni yang terlihat bengkak itu. "Ini bukan cuma kelelahan, sayang. Aku tahu kamu selalu ingin terlihat kuat. Tapi kamu tidak harus menyembunyikan semuanya dariku." Air mata Reni menggenang di sudut matanya. "Aku hanya tidak ingin membuatmu atau keluargamu khawatir. Semua orang sudah bekerja keras untuk hari itu. Aku tak peduli seberapa besar pesta itu, atau apakah semuanya berjalan sempurna. Yang terpenting adalah kamu sehat dan bahagia. Kalau kamu butuh waktu untuk istirahat, kita bisa menunda semuanya kok." "Tidak, Mas. Aku ingin hari itu tetap berlangsung seperti yang kita rencanakan. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk beristirahat, meskipun ini hanya memerlukan istirahat sejenak agar bisa pulih kembali." Meskipun ada rasa kekhawatiran, Surya memilih untuk mendukung keputusan Reni. Ia berjanji akan lebih sering menemani Reni, memastikan ia tidak bekerja terlalu keras. Namun, dalam hatinya, Surya tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus menghantui. Pagi itu, suasana rumah Reni dipenuhi dengan para tamu mulai berdatangan. Kerabat sibuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, dan alunan musik gamelan Sunda mengisi udara. Di dalam kamar pengantin, Reni tengah duduk di depan cermin, dirias oleh seorang perias yang dengan hati-hati menata siger Sunda di atas kepalanya. "Reni, kamu kelihatan cantik sekali," ujar sahabatnya, Lila yang menemaninya sepanjang pagi. Reni tersenyum. "Terima kasih, Lila. Aku sedikit gugup, tapi semoga semuanya berjalan lancar ya." Sementara itu, di ruang lain, Surya mengenakan bersekap hitam. Surya sedang mempersiapkan pakaiannya untuk melaksanakan ijab qabul, memastikan semuanya agar terlihat sempurna. Seorang sepupunya menepuk bahunya sambil bercanda.
Aku hanya ingin memastikan hari ini adalah momen yang tak terlupakan untuk kami berdua. Ketika waktu akad tiba, semua tamu berkumpul di aula sederhana yang dihiasi dengan dominasi warna putih dan emas. Surya duduk di hadapan penghulu dengan Reni di sampingnya. Suasana hening, hanya ada doa yang terdengar lembut di latar. Surya mengucapkan ijab qabul dengan lantang dan jelas. Suaranya penuh keyakinan. Setelah penghulu mengatakan sah, semua tamu mengucapkan alhamdulillah serentak. Air mata bahagia mengalir di pipi Reni saat ia mencium tangan Surya untuk pertama kalinya sebagai suaminya. Setelah melaksanakan ijab qabul, pasangan pengantin menjalani proses sungkeman kepada kedua orang tua Reni. Reni dengan langkah perlahan, ia bersimpuh di hadapan ayah dan ibunya. Suaranya sedikit bergetar saat ia berkata, "Maafkan Reni, jika selama ini banyak kesalahan. Terima kasih sudah membesarkan Reni dengan kasih sayang yang tak pernah putus." Ibunya memeluk Reni. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Kami hanya ingin kamu bahagia, nak. Ingat, apapun yang terjadi, kami selalu ada untukmu." Giliran Surya bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya. Ayahnya menepuk bahunya dengan penuh kebanggaan. "Kamu sudah dewasa, Surya. Jadilah suami yang baik, yang bisa melindungi dan membahagiakan istrimu." "Insya Allah, ayah. Saya akan melakukan yang terbaik," jawab Surya dengan mantap. Setelah prosesi, Reni dan Surya kembali ke pelaminan. Menyambut tamu-tamu yang datang memberi ucapan selamat. Reni duduk dengan anggun, sementara Surya berdiri di sampingnya, menyambut setiap tamu dengan tersenyum. Namun di tengah kebahagiaan itu, Surya beberapa kali memperhatikan Reni, nampak lebih diam daripada biasanya. Surya mencemaskan keadaan Reni yang semakin lama semakin memucat, dan memastikan apakah Reni baik-baik saja. Reni pun menjawab jika ia tidak ada apa-apa dan akan baik-baik saja. Surya pun tersenyum kecil dan berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Hari itu menjadi momen penuh kehangatan dan kebahagiaan. Tawa dan doa dari para tamu mengisi setiap sudut ruangan, mengiringi awal perjalanan hidup baru Surya dan Dek sebagai pasangan suami istri. Surya selalu saja melirik kepada Reni, namun Reni tetap berusaha tegar dan bersikap kuat untuk menyembunyikan rasa yang. Namun setelah beberapa tamu berlalu, ia mulai merasa pusing. Tangan kanannya yang sempat bengkak itu terasa makin nyeri. Ia mencoba menggenggam tangannya sendiri, berharap rasa sakit itu mereda. Reni, apakah kamu baik-baik saja? Aku hanya sedikit pusing." "Tidak apa-apa," jawabnya dengan suara pelan, seolah berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun detik berikutnya, tubuh Reni tampak memelas, kepalanya terkulai ke belakang, dan ia tak sadarkan diri. Para tamu yang melihat kejadian itu langsung berkerumun dengan panik. "Ayah, ibu, tolong Reni!" seru Surya dengan suara bergetar, mencoba menahan kepanikannya. Beberapa anggota keluarga segera berlari ke pelaminan. Dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh Reni yang lemah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Surya pun berjalan mengikutinya. Namun langkahnya limbung hingga salah satu sepupunya membantu menopangnya. "Mas Surya, tenang ya," ujar sepupunya mencoba menenangkan. Di dalam rumah, Reni dibaringkan di sebuah kamar. Ibunya menangis di sudut ruangan. Sementara seorang tetangga yang juga seorang perawat memeriksa kondisi Reni. "Bu, apa yang terjadi? Apa dia hanya pingsan?" tanya Surya dengan nada cemas. Perawat itu menggeleng. "Dia harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Ini bukan hanya kelelahan biasa." Mendengar itu, Surya merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia segera meminta seseorang untuk menyiapkan kendaraan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia berdoa agar semua ini hanya sementara, dan Reni bisa kembali tersenyum seperti biasanya. Di dalam kamar, keheningan berubah menjadi kegetiran. Ketika dokter yang dipanggil keluarga tiba, ia memeriksa nadi dan detak jantung Reni dengan teliti. Namun,
Wajahnya menunjukkan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi, Reni telah berpulang. Ucap dokter itu dengan suara pelan namun jelas. Seolah waktu berhenti, ruangan yang dipenuhi isak tangis berupa hening. Sesaat sebelum tangis pecah kembali, ibunya jatuh tertunduk sambil memeluk tubuh Reni yang terbujur kaku. Ayahnya hanya bisa menunduk, menggenggam tasbih dengan tangan yang gemetar. Di sudut ruangan, Surya berdiri mematung kala dokter tadi berkata tapi tak benar-benar. Perlahan ia berjalan, lalu berlutut di samping tubuh istrinya. Reni, kenapa secepat ini, Ren? Kenapa? Bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia mengulurkan tangan menggenggam jemari Reni yang kini dingin. Kita baru saja memulai, Reni. Kamu bilang ingin menjalani bersamaku. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi kebaya putih yang masih dikenakan Reni. Para tamu yang tadinya memenuhi halaman, kini berdiri dalam keheningan, mencoba memahami kabar yang baru saja menyebar. Suasana bahagia yang sebelumnya memenuhi ruangan berubah menjadi kesedihan mendalam. Janur kuning menjadi bendera kuning. Salah seorang kerabat mencoba menguatkan, Mas Surya, kita hanya bisa menerima takdir. Ini berat, tapi kamu harus kuat, Mas. Aku ingin waktu berhenti. Aku ingin dia kembali. Ini terlalu cepat. Gumamnya menatap wajah Reni yang terlihat damai. Di luar, janur kuning yang sebelumnya melambangkan kebahagiaan, kini terasa ironis. Pernikahan dengan tanda duka. Kursi tamu yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan, kini kosong, digantikan oleh orang-orang yang sibuk mempersiapkan prosesi pemakaman. Saat malam menjelang, Surya masih duduk di samping tubuh Reni. Ia memandangi setiap detail wajah istrinya, seolah ingin mengabadikan semuanya di dalam ingatan. Reni, kamu bilang ingin selalu ada di sampingku. Kenapa kamu pergi lebih dulu? Surya menangis, isaknya perlahan. Namun, meskipun rasa sakit itu begitu dalam, Surya tahu bahwa ini adalah takdir. Di tengah keterpurukan, ia mencoba berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi kepergian wanita yang baru saja menjadi istrinya. Alunan doa dan bacaan Al-Fatihah mulai terdengar mengiringi kepergian Reni menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Hari yang seharusnya menjadi awal perjalanan indah mereka, kini berubah menjadi momen perpisahan yang paling pahit. Pagi yang dingin diselimuti mendung. Iringan-iringan pelayat berjalan perlahan menuju tempat peristirahatan terakhir Reni. Surya berada di barisan paling depan, mengenakan pakaian serba putih, wajahnya pucat, tetapi langkahnya tetap tegap, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia kuat, meski di dalam hatinya hancur berkeping-keping. Sesampainya di pemakaman, suara doa-doa menggema mengiringi tubuh Reni yang diturunkan perlahan ke dalam liang lahat.